Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sara Destiani dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan NPM 10080018155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu komunikasi Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia melalui unggahan foto kegiatan Presiden dalam mencegah berita hoax. Studi kasus melalui unggahan foto dan video website dan YouTube resmi Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah, saya dibimbing oleh almarhumah Ibu Dr. Nur Rahmawati DRA MSI yang kemudian digantikan oleh Bapak Dr. Maman Soeherman DRS MSI. Berlatar belakang pada salah satu konteks penelitian yang sudah saya buat, yaitu salah satu bentuk profesi humas pada saat ini dituntut harus mampu menguasai teknologi dan informasi di media sosial agar dapat mengetahui kebutuhan publik. Salah satunya di lembaga pemerintahan. Mungkin di beberapa lembaga pemerintahan, humas memiliki tanggung jawab yang begitu besar antar penghubung dengan lembaga, non-lembaga, bahkan dengan aparaturnya serta masyarakat luas. Komunikasi humas juga mempertinggi dan memelihara reputasi suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program atau kebijakan aktivitas yang dicapai, hingga akan menghasilkan suatu respon, aspirasi, dan opini yang berkembang di masyarakat terhadap lembaga tersebut. Salah satunya dengan Lembaga Sekretariat Presiden Republik Indonesia, dengan adanya kemajuan new media atau media baru pada media sosial, sebagai perantara atau wadah dalam merespon hasil dari informasi yang sudah dikembangkan dan di-share, yaitu melalui era digital 4.0, Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang pesat dalam pemanfaatan teknologi digital informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data portal sebagai berikut. Kemudian terjadi di salah satu kasus yang terjadi pada Facebook Joko Raja Hutang yang mengunggah 3 foto kegiatan Presiden Joko Widodo dalam merayakan Hari Imlek dengan berkerumunan tanpa protokol kesehatan. Sebagai caption yang sudah dicantumkan juga, dengan adanya berita hoax ini membuat keresahan di berbagai masyarakat Indonesia. Karena adanya berita hoax ini, tim Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa berita ini adalah berita hoax dan tidak benar. Mereka mengunggah kembali foto-foto yang identik dimuat di situs website presiden.go.id dari tim Biro Pers Media dan Informasi yang kemudian adalah terjadi pada tahun 30 Januari 2020. Total terdapat banyak 31 karya fotografi BPMI Satpres yang berjudul Presiden Hadiri Perayaan Imlek Nasional 2020. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana bentuk komunikasi Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia mengunggah foto kegiatan Presiden dalam mencegah berita hoax pada masyarakat Indonesia di dalam media online. Kemudian pertanyaan penelitiannya, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh praktisi Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia di dalam website dan YouTube dalam menangkal berita hoax yang ada di dalam masyarakat. Kemudian bentuk dari informasi kegiatan Presiden Republik Indonesia yang menunjang sebagai keterbukaan publik. Kemudian faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi tim Sekretariat Presiden dalam menahan berita hoax yang cepat tersebar. Kemudian mengapa Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia menggunakan platform website dan YouTube saja dalam mempublikasikan kegiatan Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui Zoom meeting dan kemudian setting penelitiannya di Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Jalan Veteran RT 2 RW 3 Jakarta Pusat Indonesia. Kemudian melalui media online Sekretariat Presiden Republik Indonesia yaitu YouTube Sekretariat Presiden dan websitenya presiden.go.id. Tinjauan pustaka diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu lembaga pemerintahan, atau juga dari metode penelitian, atau bahkan teori yang saya gunakan. Kemudian tinjauan pustakanya ada humas, teori new media, berita hoax, humas pemerintahan, dan media online. Kerangka pemikiran yang saya buat melalui penelitian tersebut yaitu secara sirkuler, yang dimana dimulai dari fenomena, studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk apa, hasilnya seperti apa, dan kemudian saya kaitkan dengan salah satu teori new media dari Dennis McQuail tahun 2000. Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana penelitian ini menggali informasi secara langsung di lapangan, secara apa adanya dan tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Paradigma ini juga memandang bahwa kenyataan hasil dari konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kemudian penelitian ini juga mendekatkan kepada pendekatan studi kasus, yang dimana pendekatan studi kasus ini berfokus kepada kualitas, bukan kepada kuantitas. Kemudian subjek dan objek penelitian didapatkan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia, yaitu tim Humas, Biro Pers Media dan Informasi, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, juga studi kepustakaan. Teknik
analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan kemudian diperkuat lagi dengan uji keabsahan data, yaitu melalui triangulasi. Dapat disimpulkan bahwa Biro Pers Media dan Informasi sebagai praktisi humas memiliki cara berkomunikasi dengan masyarakat melalui sosial media di presiden.go.id dan YouTube Setpres. Mereka memanfaatkan beberapa platform sebagai wadah pemberitaan kegiatan Presiden Republik Indonesia dalam menunjang sebagai bentuk informasi publik. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan Presiden Republik Indonesia ini memiliki dua kriteria. Yang pertama, kunjungan kerja, sosialisasi, atau bahkan banyak hal-hal yang menunjang kepada masyarakat ini disebut dengan kegiatan eksternal. Dan kegiatan internalnya dapat dilaksanakan di dalam Istana Kepresidenan. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa suatu lembaga akan mendapatkan hambatan seperti biasanya lazimnya dalam kehidupan sehari-hari sebuah pekerjaan di mana praktisi Biro Pers, Media, dan Informasi masih terhambat dengan kecepatan waktu penyebaran berita hoax di berbagai media sosial melalui fitur-fitur yang sangat banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggiring opini publik yang meresahkan. Kemudian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Biro Pers, Media, dan Informasi sudah sangat baik dalam pemanfaatan penyebaran informasi melalui platform YouTube dan website, karena dirasa sudah sangat efektif dalam menjalankan atau menyebarkan berita hoax sesuai dengan SOP kerja yang sudah dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.